Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita meniatkan diri untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaanlah kita mampu menemui Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam upaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dihindari kita perlu tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan untuk kalian seluruhnya. Kemudian yang perlu kita ketahui agar kita bisa lebih meningkatkan suri tauladan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sosok yang sangat lembut, sosok penyampai syariat, yang mana tanpa melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tidak mendapatkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling mudah untuk diamalkan sampai sekarang. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Andai kata engkau wahai Rasul sosok yang keras, lan faddu min hawlik, pasti mereka akan lari dari engkau. Demikian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan di dalam banyak hadisnya bahwasanya ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ithman. Tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama itu bukan dosa. Jadi syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui melalui guru kita, orang tua kita, itu adalah syariat yang telah dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling mudah. Karena itu di dalam ajaran syariat kita, andai kata kita mempelajarinya, kita nanti akan diperkenalkan oleh para ulama dengan apa yang disebut sebagai rukhsah. Ada al-azimah, ada ar-rukhsah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu azimah, apa itu rukhsah? Rukhsah adalah sebuah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ketika seseorang bepergian jauh, maka rakaat salat yang 4 rakaat bisa digabungkan menjadi 2 rakaat atau diskon 50%. Waktu salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya bisa digabungkan di satu waktu di depan jamak takdim atau jamak takhir. Bisa dilaksanakan di waktu zuhur untuk melaksanakan zuhur dan asar, atau dilaksanakan waktu asar untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar di satu waktu. Ini adalah salah satu bentuk yang disebut oleh para ulama sebagai rukhsah. Rukhsah adalah salah satu implementasi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kemudahan kita, yaitu ketika diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul memilih yang paling mudah. Rasul tahu bahwasanya umatnya ini akan menjalankan agama Islam bukan hanya untuk zamannya Rasul saja, zaman di mana zaman itu hanya ada di padang pasir,
Tapi agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diilustrasikan, digambarkan, disiapkan untuk sebagai agama sampai akhir zaman. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan banyak rukhsah. Orang yang tidak mampu berpuasa, dia tidak wajib berpuasa. Dia hanya bisa mengqadanya ketika di luar bulan puasa. Ketika perempuan memiliki haid, dia bahkan tidak wajib berpuasa. Bahkan dia tidak boleh berpuasa. Puasanya adalah nanti ketika dia sudah suci. Namun ketika seorang perempuan haid, maka dia tidak wajib melaksanakan sholat. Jadi ajaran-ajaran yang dilaksanakan, yang diajarkan oleh guru-guru kita terkait ajaran Islam, itu ajaran yang luar biasa mudah diamalkan, sebagaimana itu implementasi ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala, shalihatun likulli zaman wa makan. Dia akan bisa diterapkan di setiap ruang dan waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita berpikir bahwasanya apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup berat kita laksanakan. Tapi coba kita bandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh para ulama bagaimana syariat Allah kepada umat-umat terdahulu. Bani Israel, yaitu kaumnya umat Yahudi zaman dulu, ketika ada pakaiannya terkena najis, dia tidak bisa disucikan, tapi harus dipotong bagian najisnya. Ketika perempuan sedang haid, maka tidak boleh, bukan hanya dikumpuli, tapi tidak boleh berada pada satu tempat dengan laki-laki yang sama di dalam satu rumah. Dia dikucilkan. Dan juga oleh orang Yahudi diharamkan bagi mereka dan sampai sekarang memakan makanan-makanan tertentu yang mengandung lemak. Itu diilustrasikan banyak sekali di dalam kitab-kitab tafsir, dijelaskan di dalam Al-Quran. Karena itu sebenarnya ajaran yang dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang paling ringan. Kita ketahui bahwasanya sebagian ajaran-ajaran umat-umat terdahulu melarang umatnya untuk melaksanakan pernikahan. Ada dikenal sebagai rahbaniyah, kerahiban, yang mana mereka melarang pernikahan karena itu akan menurunkan derajat seseorang dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun hal-hal itu tidak diberlakukan, dinasah di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah, diutus oleh Allah sebagai rahmat kepada alam semesta. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka ketika itu pula syariat telah dibentuk dengan bentuk yang paling ringan, yang sudah dijelaskan oleh Allah nanti akan bisa diterapkan pada akhir zaman seluruhnya. Setiap orang yang melaksanakan syariat, namun dia tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak wajib baginya. Rufi'al qalam an thalath, diangkat catatan dosa dari 3 orang, yaitu orang yang lupa sampai dia ingat. Ketika lupa, dia tidak akan terkena dosa apapun. Wa 'anin na'im hatta yastayqidh. Orang tidur, dia tidak akan berdosa catatannya walaupun dia tidur sepanjang hari. Dia tidak sholat beberapa waktu, dia tidak akan mendapatkan dosa hatta yastayqidh, sampai dia bangun. Ketika dia bangun baru dia mengqadha, dia tidak mendapatkan dosa. Kemudian wa'anil ghafil hatta yakum, dari orang yang lalai, dari orang yang lupa sampai dia teringat kembali. Demikian anis sobi hatta yakbur hatta yablu, anak kecil tidak akan diberikan tuntutan dosa apapun sampai dia mendapatkan usia balik. Demikiannya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diimplementasikan di dalam syariat-syariat yang kita ketahui. Karena itu, marilah kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika menjalankan syariat apapun di dalam ajaran agama ini, kita meniatkan diri agar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kita mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita lebih mudah mengamalkannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, "Arifku la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u min syai'in illa sana." Kelembutan tidaklah ada pada satu hal kecuali dia akan menghiasinya. Sedangkan kelembutan tidaklah dicabut dari satu hal kecuali dia akan merusaknya. Demikianlah ketika kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sosok yang penuh kelembutan, dengan cara kita mengikuti ajaran syariatnya. Terkadang kita mengikuti ajaran syariat tapi tidak dengan cara yang benar. Kenapa? Sehingga merasa ajaran ini terasa berat. Kita bekerja setiap hari, tapi kenapa kita masih diwajibkan sholat? Bukankah ibadah bekerja juga ibadah? Pikiran kita terkadang demikian. Padahal kita tahu bahwa sholat 5 waktu bisa diqadha. Sholat 5 waktu bisa diqadha bagi orang yang tidak melaksanakannya. Dalam arti dalam orang yang memiliki uzur tertentu. Bisa dijamak pula ketika dia bepergian jauh, ketika seseorang bekerja dalam berupa ekspedisi dan sebagainya, perjalanan jauh. Dan juga bisa dilaksanakan dengan bentuk-bentuk yang bisa 4 rakaat menjadi 2 rakaat ketika dia dalam perjalanan jauh, atau ketika dia memiliki hajat tertentu, ketika seorang menikah dan waktunya tidak mungkin dilaksanakan sholat di tengah-tengahnya karena dia make upnya tengah penuh, bisa dijamak menjadi satu tempat di awal ataupun di akhir. Demikian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh para ulama kita. Sehingga kita perlu meyakini bahwasanya apapun ajaran syariat yang kita laksanakan, kita merasa berat melaksanakannya, maka pastikan itu adalah benar-benar syariat yang diberikan kepada kita. Bisa jadi itu pemahaman kita karena tidak melalui guru yang telah mengajarkannya. Karena setiap persoalan di dalam setiap harinya ada solusi yang diberikan oleh syariat untuk bisa mendapatkannya. Karena itu adalah implementasi dari kelembutan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita pelajari dari syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niatkan agar itu seluruhnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengikuti Rasul, kita mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Menjalankannya, salat ketika hari ini pada hari Jumat ini adalah menjalankan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan ajaran Rasul adalah juga menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika engkau, diilustrasikan dalam Al-Qur'an, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian seluruhnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Seluruhnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Namun dipastikan seluruh manusia itu berdosa. Kita tidak bisa meyakini diri kita tidak berdosa sama sekali. Setiap manusia memiliki dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Orang-orang yang berdosa adalah orang-orang berdosa yang terbaik adalah orang-orang yang meminta taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita sebagai umat manusia biasa, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, suci dari dosa. Tidak ada jaminan apapun. Manusia biasa, orang alim, tidak alim, guru, kiai, siapapun itu, tidak ada jaminan dia terlepas dari dosa. Yang ada jaminan terlepas dari dosa adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul, sebagaimana implementasi Rasul memberikan pilihan yang terbaik adalah dengan mengatakan orang yang terbaik di antara kaum berdosa adalah orang-orang yang bertaubat di antaranya. Kita mengaku diri kita berdosa. Kita mengaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita, maka kita bertaubat kembali kepada Rasul, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan rahmat dan ampunannya. Demikian yang bisa diutarakan. Barakallahu li wa lakum
fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.